Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Labib Zuhdi dan saya Fauzi akan mencoba mempresentasikan makalah dari kelompok 6 yang berjudul Takrij Hadis Melalui Sifat. Oke, jangan lupa untuk terus saksikan check it out. Baik, langsung saja ke kitab-kitab atau kamus yang kita gunakan. Di sini ada beberapa, yaitu diantaranya hadis mutawatir yang biasa digunakan. Kitabnya itu kitab hadis al-mutawatirah yang dengan karangan dari Imam Suyuti. Kemudian ada hadis-hadis qudsi sebagaimana dari karangan al-Madani. Kemudian ada hadis-hadis mursal seperti karangan Abu Daud. Kemudian ada hadis-hadis maudhu yang merupakan karangan dari Ibnu Iraq, dan ada juga dari karangan Al-Qari. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Labib Zuhdi tentang langkah-langkah takrij hadis berdasarkan sifat hadis. Dari langkah yang pertama teman-teman, misalkan kita menemukan potongan hadis. Di sini kami ambil contoh hadis man syahada alla ilaha illallah wajabatu lahul jannah. Nah, misalkan kita menemukan potongan hadis ini di suatu tempat misalnya, ataupun di suatu buku, misalnya kita sedang membaca buku, kemudian kita menemukan potongan hadis ini, lalu kita ingin mengetahui hadis ini apakah mutawatir, ataupun hadis ini mursal, ataupun hadis ini dhaif gitu kan. Nah, maka untuk menemukan sifat hadis ini, mutawatir, mursal, ataupun dhaif, ataupun sifat yang lainnya, maka kita bisa menggunakan metode yang akan kami jelaskan di video ini. Jadi teman-teman, setelah kita menemukan potongan hadis ini, maka kita langsung masuk kepada kitab hadis yang ingin kita cari kelengkapan dari potongan hadis ini. Tadi hadis yang berbunyi man syahada la ilaha illallah dan seterusnya. Nah, jika kita ingin mencari hadis ini apakah mutawatir ataupun bukan, untuk langkah yang pertama kita bisa menggunakan kitab al-mutawatirah. Nah, jika kita ingin mengetahui kalau hadis ini mutawatir atau bukan gitu kan. Nah, coba kita cek dulu ya kan, kitab al-mutawatirah untuk mencari hadis ini apakah hadis tersebut ada di kitab itu atau bukan. Maka kita buka dulu kitab al-mutawatirah. Ini merupakan cover dari kitab al-mutawatirah. Dan juga kami mohon maaf sebelumnya karena kami tidak menemukan kitab asli dalam bentukan jilid di perpustakaan. Maka di sini ataupun di video ini kami akan menjelaskan berdasarkan berupa foto yang kami temukan di internet. Nah, ini merupakan contoh covernya teman-teman dari kitab al-mutawatirah. Kemudian setelah itu kita buka daftar isi dari kitab ini. Nah, kita buka daftar isi untuk mencari potongan hadis yang saya maksud tadi, hadis man syahada alla ilaha illallah dan seterusnya tadi. Nah, setelah kami cek di daftar isi kitab al-mutawatirah ini, ternyata hadis yang saya temukan berupa potongan tadi ternyata terdapat dalam kitab hadis al-mutawatirah ini. Nah, terdapat di daftar isinya ini udah kami lingkari hadis ini, hadis man syahada alla ilaha illallah dan seterusnya, itu terdapat di halaman 31. Ini di halaman 31 dalam kitab ini. Nah, setelah itu langsung kami telusuri atau kami cek di halaman 31 tentang hadis ini tadi. Nah, ini merupakan kelengkapan dari hadis man syahada la ilaha illallah tadi. Nah, ini halaman 31 dan ini hadisnya lengkap beserta riwayat hadis tersebut. Nah, ini kelengkapan hadisnya.
man syahada alla ilaha illallah wajabatu lahul jannah. Ini merupakan hadisnya. Kemudian yang di bawah ini merupakan para riwayat dari hadis tersebut. Nah, dari riwayat pertama hingga riwayat ke-24 dari hadis ini. Jadi hadis ini memiliki 24 riwayat dari kalangan sahabat hingga kalangan tabi'in gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari langkah-langkah ini, ketika teman-teman menemukan potongan hadis, kemudian ketika teman-teman ingin mengetahui kalau hadis ini mutawatir atau mursal ataupun dhaif ataupun yang lainnya, maka teman-teman bisa langsung cek di kitab mutawatir, misalnya di kitab dhaif ataupun kitab lainnya. Dan kebetulan hadis yang kami temukan potongannya tadi ini terdapat dalam kitab Al-Mutawatirah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa hadis man syahada alla ilaha illallah tadi itu merupakan murni, bahwa hadis tersebut hadis yang mutawatir gitu. Dan juga berlaku untuk hadis yang lain. Misalnya teman-teman ingin mencari hadis yang lain, kalau nggak ada di kitab yang mutawatir ini, nah barangkali ada di kitab mursal ataupun kitab dhaif ataupun kitab yang lain misalnya. Dan juga kalau misalnya hadis ini nggak ada di kitab Al-Mutawatir tadi, maka langkah selanjutnya kita cari di kitab yang lain. Dan kebetulan saja hadis ini tadi ada di kitab Al-Mutawatir. Nah, berarti kesimpulannya hadis ini merupakan hadis yang mutawatir. Untuk cara penggunaannya sangat simpel teman-teman, sama saja, tinggal kita buka kitabnya, cari di daftar isi, kemudian kita lacak hadis tersebut. Sangat simpel sekali. Baik teman-teman, saya Labib Zuhdi akan melanjutkan presentasi dari saudara saya tadi, yang mana saya akan melanjutkan untuk mempresentasikan dari kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Al-Qudsiyah. Ya, cara mentakhid hadis pun dari kitab selanjutnya ini tidak jauh beda dari kitab hadis yang ada sebelumnya, yang Al-Mutawatirah. Yang selanjutnya ini kita menggunakan kitab yang bernama kitab Al-Qudsiyah. Kitab Al-Qudsiyah. Oke, sebelum itu langkah pertamanya yaitu kita harus mengetahui hadis qudsi apa yang akan kita takhrij. Dan di sini kami mengambil contoh hadis yang berbunyi innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya, setelah kita mengetahui hadis apa yang akan kita takhrij, kita cari kitab Al-Qudsiyah yang mana kitab Al-Qudsiyah sudah ada di tangan saya, dan kita coba akan mencek hadis tersebut apakah ada pada kitab Al-Qudsiyah atau tidak. Oke, kita buka kitab Al-Qudsiyahnya, kemudian kita langsung pergi ke halaman ataupun ke daftar isi ya, ke daftar isi dari kitab ini. Mana kita coba cek. Oke, di sini kita mencari tadi kitab, mencari hadis yang bunyinya itu inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq, yaitu, dan di sini ada di halaman 17 ya. Di sini ada di halaman 17 yang mana hadisnya fadlu zikri min Bukhari nalillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Oke. Setelah itu, langkah selanjutnya kita buka tafsir. Kita buka halaman yang tertera pada daftar isi tadi, yang mana daftar isi tadi menunjukkan di halaman 17. Oke, kita buka di halaman 17. Oke, ini dia. Kemudian di halaman 17 kita menemukan hadis tentang fadl zikr min sahih al-Bukhari yang bunyinya itu dari Anil Amshi an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahli zikri fa iza wajalu qauman yazkurullaha tanada'u, dan seterusnya.
Oke. Baik, dari sini kita dapat menyimpulkan yang alhamdulillah ternyata hadis yang kita temukan, hadis di atas tadi, yaitu innalillahi malaikatan yatufuna fit turuq, ini merupakan memang benar-benar hadis qudsi yang ada di halaman 17 pada kitab Al-Qudsiyah ini. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Muhammad Labib Zuhdi. Tadi udah jelaskan bahwa yang pertama melalui kitab Al-Mutawatirah, yang kedua melalui kitab Al-Qudsi, kemudian yang ketiga ini kitab Mursal. Nah, jadi karena kami nggak menemukan kitab Mursal di perpustakaan, kami hanya mengambil kitabnya di internet saja. Ini merupakan contoh cover dari kitab Mursal berwarna merah, bisa teman-teman lihat di video. Jadi untuk langkah-langkah takrij hadis Mursal ini, langkah yang pertama teman-teman menemukan dulu kitab ini, ya kan. Setelah itu langkah yang kedua, kita buka daftar isi dari kitab ini. Nah, kita buka daftar isi untuk mencari hadis yang ingin kita cari. Nah, sebagai contoh, kami cantumkan di video, yaitu ada hadis yang berbunyi hadatsana apa nih, Musdad, dan seterusnya. Bisa teman-teman lihat di video. Nah, jika kita ingin cari hadis ini di kitab Mursal, maka kita cari dulu di daftar isi. Nah, setelah ketemu di daftar isi, maka langsung kita lacak hadis ini berdasarkan petunjuk daftar isi tadi. Nah, dan akhirnya kita menemukan hadis ini dalam kitab Mursal tersebut. Ini udah kami lingkari dengan warna biru, bisa teman-teman lihat di video. Nah, ini contoh kelengkapan dari hadis tersebut. Dan ternyata hadis yang kita cari tadi ini ada di kitab Mursal. Artinya hadis yang kita cari tadi merupakan hadis Mursal. Mungkin sekian penjelasan dari kitab Mursal. Nah, oke, itulah presentasi video dari kami. Saya Muhammad Labib Zuhdi dan Saya Fauzi. mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Subscribe.